Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rezeki Arya dengan NIM 191031321007 dari kelas B, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai subbab dari materi sistem moneter global. Yang pertama ada mengenai resiko valuta asing. Resiko valuta asing sendiri biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada exposure transaksi, exposure translasi, dan yang terakhir exposure ekonomi. Exposure transaksi sendiri adalah sebuah risiko yang memperlihatkan sejauh mana fluktuasi nilai tukar mempengaruhi pendapatan dari transaksi seseorang. Lalu yang kedua ada exposure translasi. Nah, exposure translasi adalah risiko yang memperlihatkan dampak dari perubahan nilai mata uang terhadap laporan yang dilaporkan perusahaan. Yang terakhir ada exposure ekonomi. Yang ini adalah sebuah risiko yang memperlihatkan sejauh mana daya produktif internasional suatu perusahaan pada masa depan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Nah, untuk mengurangi resiko-resiko valuta asing ini ada berbagai cara yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi resiko exposure transaksi dan transaksi sendiri dapat diterapkan dua strategi, yakni strategi memimpin dan strategi menunda. Sedangkan untuk mengurangi resiko exposure ekonomi sendiri, perusahaan dapat mendistribusikan aset produktif perusahaan ke berbagai lokasi, sehingga kesejahteraan keuangan perusahaan jangka panjang tidak dipengaruhi oleh perubahan yang dirugikan dalam nilai tukar. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi mengenai sistem moneter internasional. Dalam perjalanannya, sistem moneter internasional mengalami berbagai jenis revolusi. Revolusi pertama adalah revolusi standar emas, lalu ada revolusi sistem Bretton Woods, dan yang terakhir ada revolusi nilai tukar mengambang. Sistem standar emas sendiri adalah sistem di mana semua orang memakai koin emas sebagai alat tukar untuk kegiatan perekonomian yang terjadi. Selain itu, koin emas sendiri juga dijadikan sebagai unit perhitungan dan penyimpanan nilai. Revolusi kedua yakni revolusi Bretton Woods, di mana dalam revolusi ini diterapkan sistem nilai tukar uang yang tetap. Sistem ini tidak mengharuskan semua negara untuk bertukar mata uang dengan emas. Dengan kata lain, dan hanya dolar saja yang dapat dikonversikan menjadi emas. Revolusi ketiga adalah revolusi sistem nilai tukar mengambang, di mana dalam sistem ini harga mata uang satu negara ditentukan oleh penawaran permintaan di pasar valuta asing, hingga menjadikan nilai mata uang terus berfluktuasi sesuai dengan dasar-dasar permintaan dan penawaran. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai nilai tukar tetap versus kurs mengambang. Dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai perdebatan yang sering terjadi mengenai sistem moneter internasional mana yang lebih baik antara sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang. Orang lebih mendukung kebijakan nilai tukar mengambang karena dua hal. Yang pertama, alasan mengenai otonomi kebijakan moneter, dan yang kedua adalah penyesuaian neraca perdagangan. Setelah itu, untuk alasan orang lebih mendukung kebijakan nilai tukar tetap dipengaruhi oleh 4 hal, yakni disiplin moneter, spekulasi, ketidakpastian, dan penyesuaian neraca perdagangan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.